Jadi di balik kesuksesan itu pasti ada doa dari orang tua. Soalnya setiap pertandingan kita minta doa sama restu sama orang tua. Setiap mau pertandingan, malam sebelum pertandingan kita selalu minta. Jadi mungkin itulah salah satu keajaiban yang dikasih. Makanya itu juara 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Alhamdulillah hari ini Bang Nur Podcast mengundang tamu spesial. Beliau seorang pelatih basket yang mana beliau dan tim mengukir sejarah mengalahkan tim yang sudah 4 kali juara. Ada bersama saya sekarang Bang Juhdi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang. Kita manggil coach atau abang ya? Coach ya? Abang aja. Abang, oke Bang. Bang, ini sempat ya, alhamdulillah heboh mungkin ya di dunia perbasketan di Kota Padang. Di mana Bang Juhdi dan tim Mas Perguruan Islam Arisalah memenangkan juara 1 DBL di Kota Padang yang series Sumatera Barat ya Bang? Iya. Dan disebut orang timnya dengan gelar Giant Killer, ya Bang? Wah, Nah, itu. gimana nih Bang? Mungkin bisa diceritain gimana perasaannya setelah mengalahkan tim yang udah 4 kali nih, SMA Don Bosco. Perasaannya gimana nih Bang? Ya, kalau perasaan memang tentu bangga. Iya. Alhamdulillah bangga. Terus disebut Giant Killer itu komentator aja yang ngomong. Iya. Gelar para komentator ya. Ya, dikasih gelar sama komentator Giant Killer. Nah, jadi ya kita terima aja lah selagi itu baik. Jadi kesannya itu juara kemarin tentu kita bangga, terus karena itu juga hasil usaha kita. Iya, betul. Jadi di balik kesuksesan itu pasti ada doa dari orang tua. Soalnya setiap pertandingan kita minta doa sama restu sama orang tua. Setiap mau pertandingan, malam sebelum pertandingan kita selalu minta. Jadi mungkin itulah salah satu keajaiban yang dikasih. Makanya itu juara 1 ya. Ya. Insyaallah ya, alhamdulillah. Bang, di awal karir abang ini apa memang langsung terjun menjadi pelatih atau dulunya pemain basket dulu atau gimana nih Bang? Mungkin bisa diceritain. Kalau dulu kebetulan dari mulai kelas 2 SMP main basket. Oh. Ya. Kelas 2 SMP mulai main basket. Kelas 2 itu baru ada pelatihnya. Terus pindah sekolah nggak ada latihan basket, sampai masuk SMA lagi baru ada latihan basket. Nah, pas SMA itulah baru rajin main basket. Nah, tapi pas SMA nggak pernah ikut lomba. Nggak pernah ikut lomba, tetapi pas kuliah baru ada ikut lomba. Kebetulan kuliah di kampus ada tim basketnya, juga ikut perlombaan. Alhamdulillah diajak masuk dalam tim. Itu udah juara atau gimana nih? Belum lah. Belum pernah kalau di kampus. Soalnya kebetulan kuliah di UIN Jakarta. Oke. Kalau di Jakarta itu kan persaingannya berat ya. Tentu berat. Jadi kalau menang dalam tanding pernah, tapi juara belum. Nah, ini kok bisa terjun ke pelatih, gimana cerita ini Bang? Kalau pelatih itu sebenarnya nggak ada niat sama sekali Bang. Itu disuruh sama pelatih pas SMA. Cobalah ambil lisensi dulu. Mana tahu ada rezekinya. Ya disuruh kita ambil lisensi Bang. Setelah ambil lisensi, nah alhamdulillah dipanggil oleh sekolah karena pelatih SMA yang lama dia pindah dan kita menggantikannya. SMA yang Arisalah ini. Oke. Jadi itu awal mula melatih tim basket. Iya. Awalnya sebagai asisten beliau. Saya asisten ya, belajar dan naik kelas ya di pelatih. Naik kelas. Tahun berapa kira-kira Bang? Kalau mulai jadi ambil lisensinya tahun 2019. Oh, 2019 ya. Tapi dipanggil sekolah karena corona
corona, karena COVID-19, jadi kosong semua kegiatan. Balik lagi 2021. 2021 udah langsung jadi pelatih atau masih Langsung jadi pelatih. langsung jadi pelatih ya? Ya. Dan ikut DBL ini ya? Langsung ikut DBL karena 2021 itu baru ada DBL lagi, dan karena DBL butuh pelatih yang ada lisensinya, dipanggil lah. Oh, rezeki ya. Ya. Waktu itu Mas Arisala udah melawan tim Don Bosco juga atau gimana nih Bang? Arisalah selalu ketemu Don Bosco. Selalu ketemu Don Bosco, Selalu. ya? Di DBL, saya ingat tuh ke waktu jadi asisten di DBL 2018, itu ketemu Don Bosco di 8 besar. Oh, besar ya. Ketemu Don Bosco 8 besar dan tumbang di 8 besar. 2019 alhamdulillah lolos sampai final, tapi di final ketemu Don Bosco lagi dan tumbang oleh Don Bosco lagi. Masal itu sudah jadi pelatih Itu masih asisten. asisten ya. Ketika jadi pelatih Bang 2021, game pertama langsung ketemu Don Bosco. Langsung ketemu dan Iya. menang atau KO ya. Itu awalnya sengit 2021 itu. Cuman jarak skornya waktu itu di akhir pertandingan 11 poin kalau nggak salah. Ya 2021 skor akhir 44-33, kita kalah. 2022 ketemu lagi Don Bosco di semifinal Fantastic Four. Tumbang lagi. Sampai quarter 3 itu sengit, sampai salah satu pemain kami fall out, keluar, mental tim jatuh. Down ya. Akhirnya ketinggalan. Iya. Dan ini yang keempat, berarti kita 4 kali ketemunya atau 3? Kalau ketemu 2018, 19, 21, 22, 23. Udah 5 kali. Udah Ya? 5 kali ketemu. Yang kelima kali akhirnya Juara, bisa ya. kami menangkan. Dengan apa nih triknya setelah beberapa kali dan mereka pun juara 4 kali ya di basket ini, apa trik yang mengajarkan ke tim, atau ya kalian harus gini nih karena saya tahu nih kelemahannya ini, atau gimana nih Bang? Kalau trik atau misal biasa kami bahasnya itu kayak pola atau ya, patternnya, itu patternnya biasa aja kami latihan terus Bang. Itu juga. Tapi kalau ketika dalam game tentu kita bisa baca permainan. Itu lawannya sedang on atau lagi off dia harinya. Kalau lagi on kita jaga double. Kalau lagi mati dia tentu kita jaga biasa aja. Soalnya kalau cuman terpaku sama pola atau pattern tuh anak-anak jadi kaku soalnya. Nggak bebas. Jadi anak-anak itu yang tim yang juara kemarin mulai latihan baru bulan Februari kalau nggak salah. Februari tahun ini. Jadi singkat ya, cukup singkat ya. Lumayan lah Bang. Soalnya yang kemarin sebelumnya anak-anak kakak kelasnya itu masih ada jatah sampai Januari boleh ikut lomba. Jadi mereka belum dapat jatah. Nah itu jadi mereka dari bulan Januari latihan, puasa itu kosong semua. Jadi setelah puasa ulang dari nol lagi fisiknya. Nah, jadi karena target kita memang untuk juara. Juara ya, karena udah lama kali dia vakum ya. Ya, karena target untuk juara dan anak-anak juga sangat pengen Bang. Akhirnya saya mintalah ke anak-anak, gimana kalau kita buat camp aja. Nah, awalnya nggak tahu di mana mau bikin campnya, di rumah siapa belum tahu kan. Ini saya bilang di rumah abang aja lah, nggak apa-apa di rumah abang aja. Tapi kalian bawa ongkos makan masing-masing ya. Nah gitu. Jadi mintalah camp. Awalnya minta mau seminggu, mereka libur 2 minggu, minta seminggu. Ada yang keberatan, 5 hari, masih ada yang keberatan. Akhirnya 3 hari, 3 hari jadinya camp. Itu selama 3 hari itu paginya kita fisik, jogging di pantai. Habis jogging langsung kita latihan fisik di pasir pantainya. Sorenya kita ke lapangan. Nah, pas di lapangan baru kita latih ulang pola atau patternnya, atau memperkuat skill-skill anak-anak itu. Nah, dan malamnya kalau ada alumni yang mengajak sparring atau tanding atau itulah sparring, itu kita ikuti. Jadi makin banyak jam terbang anak-anak,
makin bagus mentalnya. Oke, jadi ya itu tadi dari latihan dan dari camp latihan terus dan ya uji tanding sama yang senior bagusnya ya. Iya. Jadi biar tahu kualitas kita ya. Soalnya kalau di asrama kan orang luar nggak bisa masuk. Oke. Ya, di asrama mainnya sama mereka-mereka aja. Iya. Jadi pede mainnya gitu kalau sama mereka. Tapi sekali diajak sparring sama kami pernah sparring sama Adabiah 2, Oke. SMA 5 sama Don Bosco pernah sparring kami. Ketika lawan Adabiah 2 langsung grogi. Oh, Nah, dibawa sparring langsung grogi ya. Jadi makanya itulah makin sering kita sparring makin kuat mental mereka. ada pengalaman ya. Iya, pengalaman. Oke, ketika melawan SMA Don Bosco ini di awal pastinya ini teman-teman abang dan tim mungkin hasrat menggebu-gebu nih untuk mengalahkan Don Bosco ya. Dan ketika permainan ada nggak kecemasan, waduh ini tim kayak nggak bakal menang ya, atau yakin pasti menang mereka nih, atau gimana? Dan gimana cara abang meyakinkan mereka kamu pasti menang ini, kamu pasti bisa mengalahkan mereka nih, gimana nih bang? Kalau perasaan takut kalah mungkin kurang ya. Oke. Soalnya kami udah saling percaya. Nah, kita udah buat perjanjian kita saling percaya, nggak boleh saling menyalahkan. Ada kesalahan tidak boleh menyalahkan kawan gitu. Supaya nanti kalau ada kesalahan kita salahin teman itu mentalnya jatuh. Don ya. Jatuh satu semuanya jadi jatuh. Rusak satu rusak semuanya. Bisa permainan ya. Nah, tapi kalau kita ada yang bikin kesalahan, kita naikin ya, oh ya nggak apa-apa. Nah, itu salah satu untuk menaikkan mental kawan. Naik mental teman kita, mental tim juga naik. Soalnya pengalaman waktu ada yang fall out tahun 2022, tahun kemarin ada yang fall out, jatuh mental satu orang, jatuh mental semua langsung ketinggalan. Kena semua ya. Iya, belajar dari pengalaman soalnya. Oke, nah, udah mengerti dengan hal kekurangan sebelumnya ya. Iya. Nah, untuk pemain sendiri, abang ada hal khusus nggak yang disampaikan ke mereka? Kamu ya pastinya untuk tahun ini minta restu lah ke orang tua atau gimana, atau puasa dulu atau apa lah biar bisa menang kita nih ya. Kalau untuk pemain tentu setiap pertandingan bang, udah kayak dibilang tadi kan, sebelum pertandingan kan anak-anak nggak boleh megang HP di asrama. Bolehnya kalau malam minjam HP ke Ustadz, hubungi orang tua, itu boleh. Nah, jadi setiap sebelum pertandingan pasti dibilang, kita tanding besok, malam ini kalian hubungi orang tua, minta doa, minta restu. Jangan sampai yang nggak ada. Kalau nggak ada, takutnya nanti nggak dapat restu satu orang, satu tim nggak dapat. Ya, semua ya. Soalnya juga pengalaman juga itu, Bang. Itu pertandingan sebelum DBL ini. Ada satu orang yang dia bilang, Bang, saya kabur dari rumah. Aduh. Bilang ke orang tua mau pergi bimbel. Jadi diam-diam aja Bang ya. Ketika anak tuh bilang itu udah lain perasaannya Bang. Dia pas pula itu final lawan DB. Ya, habis itu yang dia nggak minta izin ke orang tua itu fall out juga. Dan kita kalah di bantai DB. Itu belajar dari pengalaman. Jadi bilang ke anak-anak, pokoknya secapek apapun, sebagus apapun kita latihan. Kita kan udah latihan nih. Capek kalian latihan kan? Iya, capek. Terus mau sampai di sini aja? Enggak. Terus saya bilang, kalau udah capek latihan, semua yang kita lakukan itu enggak akan berguna kalau tanpa doa dan restu dari orang tua. Minta doa dari semuanya. Betul. Termasuk saya juga. Saya juga walaupun sebagai pelatih tetap minta doa ke orang tua. Karena itu paling penting ya. Nah itu. Nggak ridho orang tua nanti ya. Iya. Soalnya ridho anak itu dari orang tua juga. Betul. Oke. Nah Bang, ini udah juara nih kan. Di depan apa nih target? Ada hal yang dikejar nggak nih? Atau cita-cita bahwa saya udah dapat nih yang Sumbar lah ya. Next saya mau dari timnas atau gimana? Atau sebelum timnas ada popnas atau apa? Ada cita-cita yang pengen dikejar nggak nih sebagai pelatih? Kalau sebagai pelatih Bang,
Kalau sekarang tentunya kalau di sini termasuk belum puas sekali ya, Bang. Belum puas ya. Iya. Soalnya setiap tahun pasti tim itu berubah terus. Oke, iya karena Iya, baru karena ya. iya, karena kan tahun ini anak kelas 3 SMA-nya pasti tahun depan udah nggak ada lagi. Kita bikin tim baru lagi. Iya, betul. Nah, disitulah tantangannya, Bang. Nah, jadi kalau untuk SMA tantangannya setiap tahun pasti ada terus. Pasti berbeda-beda ya. Nah, kebetulan tahun kemarin dipercayalah sama mahasiswa Politeknik Oke. Negeri Padang, dipercaya sama mereka, Bang. Awalnya menawarkan diri, kalian udah ada pelatih belum? Salah satunya itu untuk cari pengalaman ya, Bang. Iya, Tanya, kelihatannya mereka lagi kosong, nggak ada pelatih. Kalian udah ada pelatih belum? Belum. Kalau sama Abang mau nggak? Nah, kalau di awal tentu kita menawarkan diri, Bang. Iya. Jadi anak-anak tuh langsung mau, wah kalau Abang nggak apa-apa, Bang, ayo Abang, kita gas, Bang, ayo. Kebetulan mereka udah kenal juga, sering main-main. Nah, jadi kata mereka, oke lah, ayo Bang. Alhamdulillah kemarin ikut Pomprov anak Politeknik itu, kalau bahasa sebelumnya itu Pomda, Bang, ya. Pomda, kalau bahasa barunya itu Pomprov, karena olahraga mahasiswa provinsi, seprovinsi Sumatera Barat, bahwa Politeknik Negeri Padang alhamdulillah dapat perak, juara 2, juara satunya Unan kemarin. Itu bola basket. Abang yang latih. Iya, membawa lah, menemani anak-anak ya. Alhamdulillah udah ada pengalaman tingkat naik ke mahasiswa ya. Iya. Ini piala pertama atau gimana nih Bang? Untuk mendapatkan emas nih atau ibaratnya emas nih ya. Itu satu ya. Kalau sebagai pelatih ya yang ini pertama. Pertama ya. Ya, ini yang pertama. Kalau sebagai asisten kemarin udah pernah sekali ya. Udah, kalau tingkat SMA ada emas juga, tingkat SMP ada juga. Untuk emas untuk Alisala ini yang pertama atau yang keberapa nih di DPL? Di DPL emas yang pertama. Pertama ya? Ya, runner up sekali 2019. Setelah melihat juara, makin banyak peminat. Makin banyak yang ikut latihan. Awalnya biasanya cuma 20 orang maksimal. Sekarang udah lebih 50 orang. Masya Allah. Itu yang SMA saja. Yang SMP pun dulu nggak ada latihan. Sekarang minta, Bang, boleh aku gabung latihan, Bang. Banyak peminatnya. Iya, dari kelas 2, kelas 3 SMP sudah ikut latihan. Minta jadwal latihan, Bang, tolong, Bang. Nah, jadi karena banyak peminat, tetapi waktunya cuma sedikit, ya paling kita latihan di waktu yang disediakan. Terus setelah latihan kasih pesan ke anak-anak, kalian kalau mau berkembang, ini latihan Abang kasih. Dikasih setiap hari kalian lakukan. Nah, jadi bukan cuma latihan ini aja kalian lakukan, tiap hari kalian latihan. Minimal latihan fisik. Kalau taktik biar Abang latihan kayak. Oke, jadi porsi latihannya harus dilebihkan ya, setidaknya di ruang latihan ketika bertemu dan di luar tempat atau di rumah ya, harus dilebihkan lagi ya. Soalnya mereka kan di asrama kan mudah gabung ngumpul gitu. Kalau di rumah masing-masing kan agak susah. Jadi karena mumpung di asrama, dikasihlah latihan lebih untuk anak-anak itu. Ada kepikiran nggak, atau setelah ini mungkin udah ada nggak yang ngubungi Abang, tim basket atau ya seperti Abang bilang Abang udah melatih di Politeknik ya. Ada nggak tim-tim besar lain yang ngubungi Abang, mau nggak ngelatih di tempat saya, di klub saya nih atau gini, atau ada gambaran nggak mau kemana nih? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Tapi kami juga teman-teman dari alumni Arisalah juga pengen bikin klub awalnya. Nah, mudah-mudahan lah tahun ini bisa terrealisasikan, terbentuk klubnya resmi. Tapi kalau untuk main-main biasanya, latihan biasanya udah ada orangnya. Cuman secara resmi klubnya belum ada. Tapi kalau udah ada klub itu, udah resmi klubnya, mungkin barulah bisa maksudnya dipanggil lah untuk bawa prof. Minimal jadi asisten jadi. Oke Bang, nih mengenai kendala nih Bang, selama kegiatan DBL Padang ini ada nggak kendala baik tim ataupun pemain nih Bang yang Abang hadapi? Kalau kendala Bang ya, kalau dari tim lawan kami, ya lawan kami itu kayaknya yang
kemarin paling dramatis itu lawan Adabiah 2. Ya. Ya, lawan Adabiah 2. Soalnya itu skornya paling dekat. Tipis ya? Tipis, satu bola, jarak satu bola. Nah, itu skornya terakhir kalau nggak salah 27-25. Nah, dan itu perebutan tiket untuk semifinal. Semifinal ya. Fantastic Four bahasanya di situ. Jadi waktu itulah yang pertandingan paling mendebarkan. Soalnya Adabiah itu terkenal sama defense-nya, zone press-nya itu sangat matang. Dan pada hari itu juga tim kami, anak-anaknya lagi off kayaknya tangannya. Jadi setiap mau bikin poin nggak masuk, keluar lagi. Nah, disitulah mungkin kendalanya yang bikin deg-degan. Nah, tapi alhamdulillah setelah lolos dari lawan Adabiah masuk semifinal, setelah itulah mulai nyaman bermain. Nah, dari pemain ada nggak nih kendala, misalnya mereka kecapean atau mana fisiknya mereka kuat atau kurang? Kalau fisik tentu kita juga lihat gimana anak. Kayaknya nih hari ini lagi kurang fisiknya. Kita tetap kita mainkan, tapi kalau kita sudah terlihat capek misalnya, langsung kita ganti. Soalnya kan kelihatan itu kalau anak-anak lagi capek, kelihatan. Jangan sampai mereka yang minta ganti. Nah, itu kurang enak dilihat jadinya. Nah, kita lihat ini udah capek nih. Tentunya karena chemistry udah ada, kita tahu kayak mana anak-anak itu udah capek atau belum, lagi masih pengen lanjut atau enggak. Jadi ketika ada yang capek, langsung ganti. Capek kan? Kita tanya langsung capek bang, bang, pas banget. Nah, setiap diganti pasti selalu kayak itu. Nah, kalau kendala dari fisik, tentunya kita bisa. Karena pemain kan 11 orang kita bawa. Nah, karena 11 orang itulah itu gunanya dibawa 11 orang bisa ditukar. Rolling terus. Dan semuanya dapat jatah main. Jatah mainnya. Nah, alhamdulillah hampir semua pertandingan, hampir semua pemain bikin poin. Nah, itu pula gitu pula lah apa ya kelebihannya kelebihan mereka. Nah, ketika melawan SMA dan Bosco pastinya ada pressure nih, kayaknya kan ya ini lawan kita udah 4 kali juara, walaupun mereka tiap tahun berbeda mungkin ya. Di akhir menit-menit udah mau menang, udah akhir menit terakhir, gimana nih perasaan bang? Deg-degan kah atau gimana? Sebelum waktu habis itu belum boleh. Ini pribadi ya, Mas. Sebelum waktu habis itu belum boleh merasa puas dulu. Walaupun masih ada waktu 3 detik lagi, walaupun kita mimpin 10 poin, itu jangan langsung euforia atau jangan. Soalnya beda perasaannya, Bang. Kalau langsung kayak gitu gimana ya? Bahasanya itu kurang respect jadinya sama lawan. Jadi ketika sudah benar-benar habis, sudah ditiup peluit oleh wasit, barulah kita merasa lega. Soalnya udah terlewati rintangan terbesar kita dan mengangkat piala pertama kita di DBL ini, Bang. Nah, jadi itulah ketika pertandingan cuma diminta untuk anak-anak, kalian keluarkan apa yang kalian bisa. Tidak membebankan ke anak-anak. Kalian hari ini main bebas. Terserah kalian main mau kayak gimana. Yang penting tidak ada kata-kata negatif, semuanya positif, menaikkan mental masing-masing. Jangan lupa senyum nih, Kak. Nah, jadi kalau ditonton ulang lagi, semua anak-anak tuh pasti kalau ada yang bikin salah, minta senyum lagi. Nah, pasti orang tua bangga, para orang tua bangga dan sekolah bangga nih ya, Bang ya. Ke depan Abang apa nih setelah target tercapai di DBL Padang ini, ada nggak apa mau ke Pomnas kah atau Poprov atau ada yang lain nih, Bang? Kalau pengennya setelah DBL Sumatera Series ini, Bang ya, tentunya pengen lagi kayak tahun kemarin bawa lagi Pomprovnya. Mudah-mudahan dipanggil lagi, bawa Pomnas lagi. Pomnas ya. Iya, mudah-mudahan. Soalnya kan tahun kemarin udah pengalaman. Pomprov dapat perak juara 2, terus dibawa jadi asisten pelatih di Pomnas. Nah, walaupun kalau Sumbar ini kan
targetnya sebenarnya setiap ketemu tim dari Sumatera Ya. itu nggak boleh kalah. Nah, alhamdulillah kami ketemu yang dari Sumatera nggak ada yang kalah, menang. Cuman kemarin pas Pomnas itu satu grup sama Banten. Banten tuh yang juara tahun kemarin, Pomnas kemarin, sama Papua, sama Bengkulu. Berat-berat ya. Ya, Banten, Papua, Bengkulu, Sumatera Barat. Nah, lawan Bengkulu, alhamdulillah kami menang. Lawan Papua cuman kalah 2 poin atau 3 poin gitu. 2 poin, kalah 2 poin. Nah, di situ agak menyesal memang. Kalau menang lawan Papua bisa lolos masuk 8 besar. Nah, tapi mungkin belum rezeki. Nah, disitulah berhenti. Oke. Ini lisensi apa nih Bang saat sekarang untuk Abang latih? Kalau sekarang masih C Bang, soalnya tahun ini terakhir. Kalau lisensi itu kan mau naik dari C ke B itu harus sampai habis masa lisensinya, kan masa lisensi 4 tahun. Nah, kebetulan ambil 2019, 2023 habisnya. Tahun ini habis dan baru boleh naik lagi. Nah, mungkin lagi menunggu kabar kapan ada penataran atau peningkatan pelatihan. Peningkatan lisensi ya. Iya. Untuk biaya ada nggak kendala masalah bikin lisensi? Biasanya kan ada terlalu mahal nih dari atau aman-aman aja nih. Atau mau tolong turunkanlah biaya ke pelatihan ini. Biasanya ya kendala para pelatih itu tuh kok mahal banget nih lisensi untuk mendapatkan lisensi biayanya nih. Ya, bikin ambil lisensi. Kalau jujur sebenarnya Bang, kalau di Sumatera Barat ini termasuk murah. Murah ya. Soalnya 2019 kemarin totalannya 800.000 atau 900.000 gitu. Nah, di Sumatera Barat termasuk murah karena kalau 2019 itu mungkin totalnya 800 atau 900.000 ambil lisensi. Itu sudah termasuk menginap, dapat makan juga. Nah, itu sudah termasuk murah Bang. Soalnya kalau di luar kayak di Jawa misalnya, itu paling murah 1,5 juta. Dan itu pun cuman dikasih snack dan setelah pelatihan pulang ke rumah masing-masing penginapan. Nah, jadi kalau untuk ambil lisensi begitulah, kita lihat ke yang lebih mahal dulu. Nah, dan mudah-mudahan tahun ini adalah penataran lagi. Jadi biar bisa ikut ya. Biar bisa ikut ambil naik lisensi. Nah, ini beberapa hari lagi ada Piala Dunia Basketball ya. Misalnya di Jakarta kan ada 2 grup ya Bang ya. 2 grup. Dari 2 grup ini mana ya Bang apa nih juara grup atau yang akan naik ke level berikutnya nih? Kalau grup negara mana nih? Negaranya kan kalau yang berat tengok deh, dilihat dari grupnya itu ada Perancis sama Kanada, itu satu grup itu. Kayaknya mungkin 2 itu memperebutkan juara grup. Nah, kalau grup sebelahnya ada Brazil, Lebanon, Latvia, sama apa satu lagi ya, lupa. Rusia, enggak Rusia? Oh, bukan. Bukan ya. Nah, kalau yang grup satu lagi itu kurang tahu, kurang paham. Tapi kalau grup yang Perancis dan Kanada ini kayaknya mungkin Perancis. Perancis ya. Dan untuk tahun ini apakah masih sama, juara yang sama atau ada kandidat lainnya? Kayaknya juara masih berat ke apa? Amerika. Amerika ya. Soalnya mereka dari sana lah. Dari sana lahirnya ya. basket. Asal muasal kayaknya. Untuk Abang sebagai pelatih kan sebelum menjadi pemain nih, siapa nih idola yang pasti ada idola kan? Saya pengen jadi kayak beliau nih suatu saat nanti. Nggak tahu siapa nih yang panut apa ya idola Abang waktu kecil atau waktu jadi pemain? Kalau jujur dulu sama sekali nggak pernah nonton basket, nggak tahu siapa pemain basket dalam negeri ya. Kalau luar negeri yang tahu cuman Michael Jordan, Kobe Bryant, itu cuman itu teman, dan itu pun cuman sekedar tahu, bukan mengidolakan. Jadi main basket tuh yang penting bisa main basket dan yang penting happy main basket, itu aja dulu Bang. Nah, jadi sampai sekarang main basket itu emang dibawa happy aja. Wah, senang-senang aja. Senang, ya. Dan beruntungnya ketika melatih alhamdulillah juara ya. Iya, alhamdulillah juara. Oke Bang, nah ini terakhir mungkin ya Bang, ada nggak pesan atau ya hal yang ingin Abang sampaikan terhadap pemain atau juga bagi pelatih yang saat sekarang ini ya lagi merintis ya begini?
Kalau untuk pemain, ya misalnya kita masih kurang dari teman yang lain, jangan pernah merasa cukup. Walaupun kita udah misalnya paling hebat di sekolah itu, jangan pernah merasa cukup. Tetap latihan. Jangan pernah merasa di atas angin. Nah, belum tentu kita paling hebat di sekolah itu, ketika ketemu lawan yang lebih hebat, kita makin jadi hancur. Nah, jadi jangan pernah puas dalam latihan. Latihan terus, latih terus. Soalnya sebagai pelatih juga, tetap latihan juga, masih tetap latihan, Bang. Apapun yang kita sampaikan ke anak-anak, yang kita kasih ke anak-anak, sebelumnya harus kita bisa kuasai dulu. Nah, misalnya latihan skill, seperti apa skill yang kita kasih, kita harus bisa menguasainya. Nah, latihan dulu, tetap latihan. Ini yang mau kita kasihkan anak, latihan. Karena anak-anak itu melihat apa yang kita contohkan. Nah, dan juga bagi pelatih mungkin lebih dekat lagi sama anak-anak, karena chemistry pelatih dan anak-anak itu termasuk pengaruh yang sangat besar. Komunikasi mungkin ya. Komunikasinya. Karena ketika kita sudah dekat sama anak-anak, sudah dapat hatinya anak-anak, apapun yang kita suruh kepada mereka itu, insya Allah mereka turutin. Oke, Bang, terima kasih Bang. Alhamdulillah, itu terakhir pesan ya dari Bang Judi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.